Kita langsung aja nih mulai ya, PBM, pemahaman baca dan menulis teman-teman. Seperti namanya, di situ ada kata menulis ya. Jadi, di dalam materi ini akan banyak ejaan, dan tanda baca, terutama kalimat efektif ya. Dan materi yang akan kita pelajari malam ini adalah kalimat efektif, teman-teman. Oke, udah kelihatan ya. Lanjut aja nih, kita bahas ya. Jadi materi malam ini seperti yang tadi udah kita sebutkan ya, kalimat efektif dan tidak efektif. Nah, ini sih teorinya teman-teman. Kalimat efektif, kalimat yang disusun dengan baik, mudah dipahami, dan mampu menyampaikan pesan dengan tepat sih. Singkat dan jelas sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Salah tafsir itu salah pesan ya teman-teman, ya salah makna ya teman-teman. Karena apa yang disampaikan oleh si penulis dengan apa yang dipahami oleh si pembaca itu harus sama teman-teman. Tapi simpelnya kalimat efektif itu kalimat yang sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia. Itu simpelnya ya. Nah, teman-teman, di sini ada nama lain dari kalimat efektif. Karena di soal UTBK banyak banget yang menggunakan nama lain. Takutnya kita bingung, misalnya, oh kita tahunya kalimat efektif nih, ternyata di soal yang ditanyain kalimat baku. Nah, padahal sama aja. Karena nama lain kalimat efektif itu ada dua. Ada kalimat baku, ada kalimat logis. Terus di sini ada antonimnya ya, kebalikannya. Karena kebalikan kalimat efektif itu kalimat tidak efektif, oke, berarti itu antonimnya teman-teman. Terus ada lagi nih kebalikan dari kalimat efektif namanya kalimat tidak baku. Berarti kalau ditanyain di soal kalimat mana yang merupakan kalimat tidak baku, berarti teman-teman carinya kalimat yang tidak efektif ya. Oke, terus ada lagi nih kebalikannya kalimat nirlogis. Nah, ini sering banget yang ditanyain di soal-soal. Kalau kalian nemuin soal yang nanyain apa yang mana yang disebut kalimat nirlogis, berarti kalian cari kalimat yang tidak efektif ya. Nah, teman-teman ini wajib banget nih dihafal nama lain dari kalimat efektif dan kebalikannya ya. Karena ini istilah-istilah nih yang sering keluar. Oke, dari slide pertama nih, ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelumnya? Nah, Oke, kakak besarkan ya share screen-nya biar lebih kelihatan. Aman ya teman-teman, berarti kita lanjut aja nih. Nah, teman-teman, dalam menentukan kalimat efektif di bahasa Indonesia ada cara-caranya loh. Ada 7 cara teman-teman. Yang pertama, minimal harus ada subjek dan predikatnya. Jadi harus kita lihat kelengkapan kalimatnya. Terus yang kedua, untuk kalimat efektif itu nggak boleh ada pemborosan kata, teman-teman. Harus hemat kata. Yang ketiga, harus logis atau masuk akal. Nah, sebenarnya kan ini ada 7 ya, tadi kakak udah bilang. Cuman prioritasnya adalah 3, teman-teman. Jadi kalau di soal kalian diminta untuk menentukan mana kalimat yang efektif, pertama kalian lihat dulu dari subjek dan predikatnya. Kalau misalnya di A, B, C, D, E, oh subjeknya udah ada semua kak, predikatnya ada semua kak. Berarti kalian lanjut ke cara yang kedua. Kalian lihat nih, ada nggak sih pemborosan kata? Kalau ada pemborosan kata berarti kalimat itu nggak efektif. Nah, kalau misalnya kalian lihat, oh kak, udah aku cek nih A, B, C, D, E semuanya nggak ada yang boros kata, hemat semua katanya. Gitu. Nah, kalian bisa pakai cara yang ketiga. Kalian lihat di antara A, B, C, D, E kalimat mana yang masuk akal, yang logis gitu teman-teman. Nah, kalau cara yang ketiga ini nggak bisa dipakai lagi teman-teman karena udah logis atau masuk akal semua, kalian bisa loncat lagi ke cara yang keempat. Oh kak, ada nggak ya kata yang tidak tepat digunakannya? Misalnya katanya nggak baku gitu teman-teman. Kayak contohnya kata mempesona sama memesona. Selama ini kita sering dengernya kan kata mempesona ya teman-teman. Padahal mempesona itu nggak baku. Yang baku itu memesona. Berarti kalau ada kalimat yang pakai kata mempesona, berarti kalimat itu nggak efektif ya teman-teman ya. Nah, mungkin di sini kakak bahas dulu secara umum. Setelah ini kita bahas satu-satu ya, teman-teman ya. Gimana sih contoh kalimat yang lengkap subjek dan predikatnya? Terus gimana sih contoh kalimat yang ada pemborosan katanya? Nanti kita bahas secara detail ya. Ini kakak secara umum dulu aja nih, biar teman-teman ada gambaran. Terus kalau misalnya kak, semua A, B, C, D, E udah tepat kak penggunaan katanya. Maknanya udah tepat, ya katanya udah baku semua. Nah teman-teman bisa langsung loncat ke cara yang kelima. Teman-teman cek nih kesejajaran bentuk kata. Nah kesejajaran bentuk kata ini jadi kalau di dalam suatu kalimat ada beberapa kata
Itu imbuhannya harus sama teman-teman. Misalnya gini, Kak Zahra sedang menanam, koma menyiram dan memelihara tanaman. Itu efektif karena imbuhannya semua gitu. Gak boleh teman-teman tiba-tiba misalnya gini, Kak Zahra sedang menanam, koma menyiram dan pemeliharaan tanaman. Nah, menanam sama menyiram imbuhannya. Terus memelihara imbuhannya itu nggak boleh ya gitu. Jadi harus sejajar, harus kompak imbuhannya. Terus yang keenam, mengikuti ejaan yang disempurnakan. Jadi teman-teman cek nih tanda bacanya, terus penulisan huruf kapital, huruf kecilnya betul apa salah gitu ya. Nah selanjutnya mungkin kita bahas ya teman-teman ya, biar lebih detail. Gimana sih kalimat yang nggak ada subjeknya, nggak ada predikatnya? Karena teman-teman banyak loh kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia yang panjang banget ya, tapi ternyata nggak ada subjeknya, tapi ternyata nggak ada predikatnya. Tuh, harus benar-benar kita cek nih satu-satu. Ya, tapi sebelum kita cek satu-satu, ada nggak dari teman-teman yang mau ditanyain dulu sebelumnya? Pemborosan kata itu, oh ini ada pertanyaan nih dari Dirga Randa. Oke, makasih ya pertanyaannya, keren banget nih. Pemborosan kata itu kayak penggunaan perluasan kata ya Kak. Oh, jadi teman-teman gini, dalam bahasa Indonesia kan ada beberapa kata yang maknanya itu sama ya, kayak kata dan sama serta. Itu kan maknanya sama teman-teman. Jadi nggak boleh dipakai bersebelahan kalau di dalam suatu kalimat. Misalnya kakak buat kalimat Kak Zahra dan serta Dirga sedang belajar. Nah, dan sama sertanya itu disebut pemborosan teman-teman. Cukup satu aja. Iya betul banget agar supaya misalnya Kak Zahra rajin belajar agar supaya Kak Zahra pintar. Nah, agar sama supaya kan maknanya sama. Jadi ya, cukup dipakai satu kata aja. Teman-teman bisa pilih pakai kata agar atau pakai kata supaya gitu. Betul banget kata Syifa para siswa-siswi. Jadi cukup siswa dan siswi aja karena siswa dan siswi itu udah menunjukkan orang lebih dari satu ya teman-teman. Terus para juga menunjukkan orang lebih dari satu gitu. Jadi paranya dihilangkan aja teman-teman, dihapus. Atau kalau misalnya Kak, aku mah lebih seneng pakai kata para, nah berarti teman-teman yang dihilangkan kata siswinya, jadi para siswa gitu. Para hadirin sekalian juga Kak, iya betul banget teman-teman. Para hadirin sekalian malah ini borosnya bener-bener plus-plus banget nih teman-teman. Karena hadirin itu udah menunjukkan orang banyak ya, yang semua hadir gitu. Terus para juga menunjukkan jamak, sekalian juga menunjukkan jamak. Nah, jadi sebenarnya cukup satu kata yang dipakai yaitu hadirin aja. Proses pemulihan juga Kak, iya betul teman-teman. Jadi teman-teman kalau melihat kata yang awalnya itu ada imbuhan pe, terus belakangnya ada imbuhan an, itu udah bermakna proses teman-teman. Misalnya kayak contohnya tadi, pemulihan, berarti itu udah bermakna proses memulihkan atau menyembuhkan. Jadi nggak usah lagi pakai kata proses teman-teman. Gitu. Jadi cukup pemulihan aja prosesnya dihilangkan. Kayak contohnya lagi misalnya pemanasan. Nah, pemanasan juga karena awalnya ada imbuhan pe, terus belakangnya ada imbuhan an ya, teman-teman. Panas ditambahin imbuhan pe, belakangnya an, jadi pemanasan, itu udah bermakna proses memanaskan suatu hal gitu. Jadi nggak usah lagi dikasih kata proses, jadi proses pemanasan, nah itu nggak boleh. Jadi prosesnya harus dihilangkan ya, gitu teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, mungkin sampai sini masih aman ya. Nah, kita lanjut nih teman-teman, kita bahas materinya satu persatu. Tadi kan kita punya prioritas ya. Prioritas yang pertama, kalau teman-teman dapat soal menentukan kalimat efektif, teman-teman cek di antara A, B, C, D, E, mana yang lengkap subjek dan predikatnya. Kalau lengkap subjek dan predikatnya berarti itu kalimat efektif, kalau nggak lengkap berarti bukan kalimat efektif. Oke, sebentar ya. Nah, ini dia teman-teman. Yang pertama, kelengkapan kalimat. Karena teman-teman, dalam teorinya itu suatu kalimat dikatakan efektif apabila berisi minimal unsur subjek dan predikat. Jadi kalau misalnya di dalam kalimat tersebut nggak ada objeknya, nggak ada keterangannya, tetap disebut kalimat efektif asalkan ada subjek dan predikat. Nah, ini mungkin teman-teman udah sering bahas ya di sekolah. Subjek itu adalah pelaku ya, teman-teman. Biasanya disingkat jadi S, pelaku yang melakukan perbuatan. Nah, P itu predikat perbuatannya teman-teman. Aksinya apa sih yang dilakukan oleh si pelaku ini gitu.
Nah, kita juga berarti di sini jangan melupakan unsur lainnya. Unsur lainnya ada objek, ada keterangan. Objek itu benda yang dikenai ya, teman-teman ya. Misalnya si pelaku melakukan perbuatan terhadap apa. Gitu. Terus kalau keterangan, keterangan ini biasanya seperti keterangan tempat, keterangan waktu, teman-teman. Nah, tapi teman-teman yang perlu diperhatikan, kalau di dalam suatu kalimat itu ada kata menurut, misalnya menurut Kak Zahra gitu ya, atau ada konjungsi. Konjungsi itu kan ada banyak ya teman-teman, ada kata saat, jika, sehingga, karena, ya, dan masih banyak lagi pokoknya konjungsi itu sekitar 50 ya, makanya ini nggak bisa kakak tulis nih satu-satu di PPT. Terus misalnya ada kata depan teman-teman, kata depan itu dari dalam, nah teman-teman, kata-kata setelahnya berubah jadi keterangan gitu. Nah mungkin di sini teman-teman bingung ya, langsung aja kita ke contoh kalimatnya ya. Di sini ada kalimat dalam beberapa kasus terakhir menunjukkan peningkatan kasus stroke yang terjadi pada usia remaja dan produktif 15 sampai 40 tahun. Mungkin kalau secara sekilas kita melihat kalimat ini, oh kak ini subjeknya ada nih, soalnya predikatnya kan pasti menunjukkan, perbuatannya menunjukkan, pasti subjeknya dalam beberapa kasus terakhir. Enggak teman-teman, dalam beberapa kasus terakhir ini enggak bisa jadi subjek, dia keterangan. Kenapa? Karena di sini ada kata dalam. Nah, yang tadi udah kita bahas di slide sebelumnya, kalau ada kata depan, contohnya kata dalam, kata-kata setelahnya itu berubah jadi keterangan sampai menemukan predikat. Makanya beberapa kasus terakhir ini disebutnya keterangan teman-teman, sampai ketemu predikat yaitu menunjukkan gitu. Jadi di sini dalam beberapa kasus terakhir keterangan menunjukkannya predikat, peningkatan kasus struknya objek ya, dia yang dikenai perbuatan. Terus yang terjadi pada usia remaja dan produktif ini keterangan lagi. Kenapa keterangan lagi, Kak? Karena di sini ada kata yang, teman-teman. Yang itu konjungsi. Tadi yang udah kita bahas. Setelah konjungsi berubah jadi keterangan. Jadi terjadi pada usia remaja dan produktif ini juga keterangan. Nah, berarti di kalimat ini nggak ada subjeknya, teman-teman. Karena nggak ada subjeknya, jadi kalimat ini bukan kalimat efektif. Gitu. Itu cara membedakan ya, mana kalimat efektif dan mana yang bukan efektif kalau dilihat dari subjek dan predikatnya. Nah, teman-teman gimana nih dari contoh kalimat yang udah kita bahas, ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelumnya? Oh, ini dari Jonathan. Kata depan setauku di ke dari pada ke kepada dalam dengan untuk bagi oleh tentang. Iya, betul banget Jonathan. Itu contoh-contoh dari kata depan ya. Tapi kenapa kakak sebutinnya cuma di, ke, dari, sama dalam? Karena empat kata depan itu yang sering keluar teman-teman di UTBK gitu ya. Atau di soal-soal gitu teman-teman. Ya, tapi kalau untuk dengan, untuk bagi itu juga termasuk ke dalam konjungsi ya teman-teman ya. Oh dari Dwi, yang diawali preposisi ya Kak, nggak bisa jadi subjek atau predikat. Iya betul banget Dwi, karena nama lain dari kata depan itu preposisi ya teman-teman ya, gitu yang tadi di, ke, dari, dalam, atau tadi tambahannya dari Jonathan. Dengan, untuk, bagi, oleh, tentang, itu kata-kata setelahnya berubah jadi keterangan teman-teman, nggak bisa jadi subjek, nggak bisa jadi predikat teman-teman. Tuh. Sampai mana sih Kak dia jadi keterangan sampai ketemu predikat kayak ini menunjukkan atau sampai ketemu tanda baca koma teman-teman. Misalnya gini, ada kata menurut. Menurut Kak Zahra, koma, buku adalah sumber dunia. Ya, di situ menurut Kak Zahra, koma itu keterangan teman-teman karena kata-kata setelah menurut itu berubah jadi keterangan, nggak bisa jadi subjek, nggak bisa jadi predikat, dan di situ ada tanda koma gitu. Jadi sampai tanda koma berubah jadi keterangan. Nah, pas udah di buku, kata buku itu subjek teman-teman, karena kan udah kehalang sama tanda koma ya. Oh, Alif, oh ada pertanyaan nih dari Alifa Gaza, cara bedain konjungsi sama kata depan gimana Kak? Kalau konjungsi itu kata hubung ya, teman-teman ya, dia menghubungkan kata dengan kata, bisa juga menghubungkan kalimat dengan kalimat. Contohnya kayak konjungsi namun. Namun itu cuman boleh ditulis di awal kalimat aja, teman-teman. Nggak boleh ditulis di tengah. Kalau dia ditulis di tengah, berarti kalimatnya nggak efektif, teman-teman. Nah, karena si konjungsi namun ini ditulisnya cuman boleh di awal kalimat, berarti dia menghubungkan kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya. Misalnya gini, teman-teman. Kak Zahra ingin berangkat ke sekolah, titik.
namun, koma, Kak Zahra sedang sakit. Nah, berarti itu namunnya menghubungkan kalimat pertama ya, tadi kalimat Kak Zahra ingin berangkat ke sekolah sama kalimat yang Kak Zahra sedang sakit. Nah, kalau namun itu bisa menghubungkan kalimat, sedangkan kalau kata depan itu itu pasti menghubungkan kata dengan kata gitu. Dia cuman boleh ada di tengah kalimat gitu, teman-teman. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk konjungsi sama kata depan ini bukan kalian nggak usah belajar sih ya teman-teman ya gitu. Tapi kalau misalnya kita masih ketukar-tukar juga sebenarnya nggak apa-apa teman-teman karena konjungsi sama kata depan itu satu paket. Kayak contohnya di kalimat efektif ini teman-teman. Kalau ada konjungsi atau ada kata depan preposisi, kata-kata setelahnya berubah jadi keterangan, nggak boleh jadi subjek, nggak boleh jadi predikat gitu. Jadi masih satu ya teman-teman ya, masih satu karakter ya teman-teman ya, masih satu ketentuan gitu. Terus contohnya di penulisan judul. Kalau di penulisan judul juga teman-teman untuk konjungsi atau untuk kata depan nggak boleh diawali dengan huruf kapital gitu teman-teman. Jadi sebenarnya bukan nggak harus sih teman-teman. Kalau teman-teman masih kebalik-balik, masih ketukar-tukar mana konjungsi, mana kata depan, itu juga sebenarnya nggak apa-apa sih teman-teman ya, pelan-pelan sambil dipelajarin. Karena memang konjungsi dan kata depan ini di beberapa materi masih satu paket gitu. Oke, kayak tadi ya di penulisan judul, dia masih sama, diawali oleh huruf kecil, terus juga di kalimat efektif itu juga masih sama. Nah, kalau untuk contoh konjungsi itu kan banyak banget ya. Ada 50 bahkan lebih teman-teman. Nah, itu mungkin teman-teman bisa sambil baca-baca juga gitu ya di Google contoh-contoh konjungsi. Sering-sering dibaca aja teman-teman biar semakin hafal ya. Gitu. Sama tadi tips dari kakak kalau konjungsi itu boleh menghubungkan kalimat dengan kalimat. Sedangkan kalau kata depan kan nggak menghubungkan kalimat dengan kalimat, tapi menghubungkan kata dengan kata. Nah, gimana teman-teman? Udah jelas atau ada yang masih bingung nih? Oke, mungkin udah jelas ya, udah aman. Semoga teman-teman semuanya udah lebih paham. Kita lanjut ke slide berikutnya nih. Nah, ini ada contoh lain ya, teman-teman. Ada kalimat saat kasus COVID-19 meningkat dan menyebar di permukaan, koma, saya dan teman-teman sedang belajar ke luar negeri. Nah, kalimat ini teman-teman disebut kalimat efektif karena ada subjek dan predikatnya. Kita analisis ya, teman-teman ya. Saat saat ini konjungsi teman-teman. Jadi kata-kata setelahnya berubah jadi keterangan. Karena di sini kebetulan ada koma, jadi berubah keterangannya sampai koma teman-teman. Jadi saat kasus COVID-19 meningkat dan menyebar di permukaan, koma itu keterangan. Terus saya dan teman-teman baru subjek karena tadi dia udah dipisahkan dengan koma. Sedang belajar predikat. Udah lengkap dong subjek sama predikat. Jadi ACC nih teman-teman, ini kalimat efektif. Tuh. Nah, teman-teman, ada lagi nih teori lain, ada yang namanya kalimat definisi atau kalimat pengertian, teman-teman. Misalnya kayak buku adalah jendela ilmu atau misalnya pensil merupakan alat untuk menulis. Nah, kalau kalimat tersebut itu teman-teman struktur kalimatnya udah template ya, pasti SPO gitu. Di sini bisa dibaca bareng-bareng. Jika ada kalimat definisi atau pengertian, maka kata merupakan adalah, ialah, yaitu, yakni. Nah, jadi kalau ada salah satu dari 5 kata ini, teman-teman, 5 kata ini tuh disebut predikat. Terus kata-kata sebelumnya disebut subjek, dan kata-kata setelahnya disebut objek. Nih, biar lebih kebayang, kakak punya contoh kalimatnya. Pensil merupakan alat untuk menulis. Nah, ini kan kalimat definisi ya, teman-teman. Merupakannya pasti disebut predikat, kata sebelum merupakan disebut subjek, kata-kata setelah merupakannya disebut objek, teman-teman. Terus misalnya ada contoh lain nih. Presiden Indonesia yang pertama adalah B.J. Habibie. Nah, adalahnya ini teman-teman pasti predikat, kata-kata sebelum adalahnya subjek, kata-kata setelah adalahnya objek gitu. Kenapa kita bahas ini? Jadi kalau nanti ada soal menentukan kalimat efektif dan kalimatnya itu berupa kalimat definisi atau pengertian, itu udah pasti biasanya efektif teman-teman. Karena dari kelengkapan subjek dan predikat ya udah lengkap gitu, udah template ya teman-teman ya. Tuh. Nah, ini cara yang pertama nih, teman-teman. Tapi menurut kakak, cara yang pertama ini juga penting untuk dipelajari karena selain untuk menentukan kalimat efektif, teman-teman juga jadi sambil belajar materi menentukan pola kalimat yang sama. Karena itu juga ada di dalam materi PBM ya, teman-teman ya. Tapi mungkin nanti kita perdalamnya kalau fokus ke materi pola kalimat. Nah, gimana kak kalau misalnya ABCDE
Udah lengkap semua subjek dan predikat ya. Berarti kita lanjut ke cara yang kedua, teman-teman. Kita lihat dari pemborosan kata. Nah, ini teman-teman. Tadi udah kita bahas ya, untuk beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang maknanya sama, cukup dipakai satu aja. Nggak boleh dipakai bersebelahan di dalam kalimat yang sama. Contohnya ini, saya dan Serta Rifa sedang belajar bahasa Indonesia. Dan sama Serta itu maknanya sama, jadi dipilih salah satu aja. Para hadirin yang saya hormati, hadirinnya udah menunjukkan orang banyak, jadi nggak usah lagi pakai kata para. Atau misalnya, contoh lainnya, saya sangat amat menyukai sekali lukisan itu. Wah, ini pemborosannya benar-benar banyak banget, teman-teman ya. Kata sangat, kata amat, sama kata sekali itu maknanya sama. Jadi dipilih salah satu aja. Misalnya, saya sangat menyukai lukisan itu, atau saya amat menyukai lukisan itu, atau bisa juga saya menyukai sekali lukisan itu gitu. Sama dengan kalimat dia sangat cantik sekali. Sangat sama sekalinya sama teman-teman maknanya. Jadi cukup satu aja, dia sangat cantik atau dia cantik sekali. Oke, coba kakak buka chat Zoom dulu ya. Sebenarnya banyak yang nanya nih. Oke, kakak baca satu-satu ya, teman-teman ya. Dari Alifa, subjeknya nggak harus orang ya, Kak. Oh, untuk cara yang tadi ya, teman-teman ya, yang cara yang pertama, iya. Subjek itu nggak harus orang ya, teman-teman ya. Bisa benda mati, bisa benda hidup, teman-teman. Terus coba dari Dwi, predikatnya copula ya, Kak? Iya, definisi ya, teman-teman ya. Di kalimat pengertian yang pakai adalah, merupakan, ialah, yakni, yaitu. Nah, ya dia predikatnya memang sering disebut copula, teman-teman. Tapi kalau misalnya dalam materi pola kalimat itu template-nya SPO ya, teman-teman ya gitu. Kalau misalnya yang pelengkap itu biasanya di materi membedakan pelengkap dan unsur-unsur lainnya gitu, teman-teman. Cuman kalau di menentukan yang tadi ya, menentukan kalimat efektif atau tidak efektif, itu sebenarnya kata setelah merupakan adalah ialah, yakni, yaitu, itu nggak usah dilihat juga, nggak apa-apa sih teman-teman, untuk menghemat waktu ya. Jadi asalkan teman-teman udah ngelihat kata, oh misalnya buku merupakan, ya. Nah berarti, oh itu udah ada kak subjek sama predikatnya, gitu teman-teman. Ya, jadi tadi ya kan kalau yang kakak bahas itu kita benar-benar analisis satu-satu sampai akhir ya teman-teman, sampai akhir kalimat. Sebenarnya jangan gitu sih teman-teman. Karena kan UTBK, SMBT itu ada waktunya, apalagi PBM kan lumayan ya, setiap satu soal itu 1 menit berapa detik gitu ya teman-teman. Nah itu kalau di awal teman-teman udah nemuin subjek sama predikat, yang kata-kata setelahnya nggak perlu lagi dianalisis gitu. Itu untuk menghemat waktu ya. Bukannya cuma predikat yang berwimbuhan dan di aja ya Kak, yang setelahnya itu objek. Nah, untuk kalimat definisi atau kalimat pengertian itu memang punya kekhususan ya teman-teman ya, punya pengecualian. Jadi kata setelah merupakan adalah, ialah, yakni, yaitunya juga bisa disebut objek teman-teman. Tuh, cuman kalau di cara menentukan kalimat efektif sih nggak perlu dianalisis ya, kata setelah merupakan, ialah, yakni, yaitunya teman-teman gitu. Jadi yang penting mah kita udah dapat subjek dan predikatnya dulu gitu. Nah, jadi nggak usah dianalisis lagi untuk menghemat waktu. Gimana teman-teman? Ada yang masih bingung nggak nih? Atau kita lanjut dulu?
Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau untuk A, B, C, D, E, oh Kak, udah ada nih subjek dan predikatnya, terus nggak ada pemburusan katanya. Nah, berarti teman-teman bisa pakai cara yang ketiga ya. Nah, cara yang ketiga ini, kalian lihat kalimatnya masuk akal nggak, logis nggak teman-teman. Di sini kakak kasih kalimat yang pendek-pendek dulu ya, tapi nanti di contoh soal kalimatnya lebih panjang teman-teman. Ini biar teman-teman ada gambaran awalnya dulu nih. Nih, misalnya contoh kalimatnya, Rudi, siswa SMP Kosgoro berhasil memindahkan Gunung Salak dari Bogor ke Jakarta. Nah, itu kan gak masuk akal banget ya teman-teman, makanya kalimatnya nggak efektif gitu. Kecuali kalau kalimat ini adanya di dalam cerpen, novel, atau teks-teks yang hayalan, imajinasi ya teman-teman. Tapi biasanya kalau untuk soal-soal yang menentukan kalimat efektif itu dia pakai teks-teks yang non-fiksi teman-teman, yang bukan dari imajinasi ya, kayak contohnya karya ilmiah, teks laporan hasil observasi gitu. Terus misalnya ada contoh kalimat lagi nih, kucing dimakan Kak Zahra. Nah, ada kalau ada kalimat yang kayak gini atau sejenis kayak gini itu nggak efektif teman-teman. Karena apa? Karena nggak masuk akal gitu. Terus selanjutnya yang Kak Zahra dimakan kucing ini juga nggak masuk akal teman-teman. Misalnya ikan asin dimakan Kak Zahra dimakan ikan asin. Nah, itu juga nggak masuk akal. Kembali kan, harusnya kan Kak Zahra, ikan asin dimakan Kak Zahra gitu teman-teman. Tapi ini contoh kalimat yang sederhananya ya, biar teman-teman paham dulu. Oke, teman-teman, mungkin untuk meluruskan tadi yang pertama ya, karena, nah, meskipun tadi kita udah sampai ketiga, tapi untuk meluruskan yang pertama tadi, karena banyak yang ini ya, banyak yang berbeda paham ternyata nih di chat Zoom, Kak. Setelah kopula kan setahu saya itu pelengkap, Kak. Eh, enggak, teman-teman. Setelah kopula atau setelah merupakan, ialah, yakni, itu objek juga teman-teman gitu. Mungkin kalau teman-teman Pak kurang yakin nih soalnya misalnya kata siapa gitu ya, itu pelengkap loh Kak. Nah teman-teman mungkin bisa buka ini ya teman-teman kan suka ada selebgram yang dia-nya itu membahas tentang UTBK kayak misalnya Fauzan Al Rashid ya teman-teman ya. Nah di situ juga dia ada salah satu kontennya yang menyatakan bahwa setelah kopula itu bisa juga disebut dengan objek teman-teman gitu karena kopulanya ini disebutnya verba prakit teman-teman gitu. Ini biar ini aja teman-teman untuk biar nggak salah pemahaman gitu ya teman-teman ya biar sejalan ya. Oke. Nah selanjutnya yang nomor 4, cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan kalimat efektif misalnya cara pertama, kedua, ketiga itu udah nggak bisa teman-teman karena udah betul semua teman-teman bisa lihat dari kata yang digunakan kayak contohnya ini ada kalimat aku sedang batuk sehingga ibuku melarangku membeli es sama ada kalimat aku sedang batuk karena ibuku melarangku membeli es. Kira-kira menurut teman-teman kalimat mana nih yang katanya tepat, apakah kalimat pertama atau kalimat kedua? Boleh nih teman-teman ditulis jawabannya di chat Zoom ya. Iya betul banget teman-teman. Yang atas ya, yang pertama aku sedang batuk sehingga ibuku melarangku membeli es. Itu kalimat yang betulnya karena maknanya yang tepat adalah makna yang menyatakan akibat atau dampak teman-teman. Oke kata sehingga. Kalau teman-teman nanti nemuin kalimat aku sedang batuk karena ibuku melarangku membeli es berarti itu kalimatnya nggak efektif. Jadi teman-teman bisa lihat makna katanya betul apa enggak. Nah, ini yang tadi udah kita bahas juga dari kesejajaran bentuk kata. Nah, di dalam bahasa Indonesia emang disebutnya kesejajaran bentuk kata, tapi maksudnya jadi kalau ada beberapa kata di dalam suatu kalimat, teman-teman disebutkan nih beberapa katanya itu bersebelahan. Nah, beberapa katanya itu imbuhannya harus sama, teman-teman. Pertama, teman-teman tentuin dulu kira-kira imbuhan yang pas apa, terus jadi beberapa kata yang disebutkannya dikasih imbuhan yang sama itu. Kayak contohnya, Zara sedang menanam, koma menyiram dan memelihara tanaman. Waduh, teman-teman mohon maaf banget ini tipe ya. Yang perbaikannya
kalimat yang atas, kalimat pertama, yang salahnya kalimat yang kedua. Karena harusnya memelihara tanaman. Oh, ini dua-duanya pemeliharaan tanaman ya. Wah, teman-teman maaf Ipo ya, pemeliharaannya harusnya diganti memelihara, teman-teman. Tapi itu cuma berlaku untuk kalimat yang di dalamnya itu menyebutkan beberapa kata yang pakai koma-koma gini ya, teman-teman yang bersebelahan ya. Gitu. Jadi sebenarnya untuk cara yang kelima ini nggak bisa dipakai untuk semua kalimat, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalimat limanya kok nggak berhasil nih kalimat limanya, teman-teman yang keenam bisa lihat dari ide pokoknya. Karena kalimat yang baik dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya nggak boleh terlalu panjang, teman-teman. Karena kalau terlalu panjang itu pasti ide pokoknya tumpang tindih. Maksudnya topik yang dibahasnya itu tumpang tindih. Karena kalimat dalam bahasa Indonesia itu harus berfokus ke satu hal aja, teman-teman. Nggak boleh ke beberapa hal, biar pembaca itu lebih paham. Contohnya nih ada kalimat Galaksi SPT 041847 memiliki piringan berputar dan bintang pada pusatnya yang disebut para ilmuwan sebagai tonjolan dan belum pernah terlihat sebelumnya di alam semesta. Nah, di sini kan ada beberapa fokus ya. Fokus yang pertama itu ciri-ciri yang dimiliki oleh galaksi, yaitu punya piringan berputar dan bintang pada pusatnya. Terus fokus yang kedua ini, ciri-ciri pada galaksi ini disebut tonjolan oleh ilmuwan dan belum pernah terlihat sebelumnya di alam semesta. Nah, teman-teman kalau melihat kalimat seperti ini, yang fokusnya itu ada beberapa hal, ide pokoknya ada beberapa hal, berarti kalimatnya nggak efektif ya. Contohnya kalimat ini seharusnya bisa kita buat jadi dua kalimat. Misalnya galaksi SPT memiliki piringan berputar dan sekelompok besar bintang pada pusatnya. Terus kalimat kedua, para ilmuwan menyebutnya, oke, sebentar ya teman-teman ya, dia kebalik. Nah, kalimat dua, para ilmuwan menyebutnya sebagai tonjolan dan belum pernah terlihat sebelumnya di alam semesta. Gitu, teman-teman. Nah, gimana nih Kak? Kalau cara keenam udah nggak mempan lagi nih. Ini bener-bener cara yang terakhir ya, teman-teman ya. Nah, cara yang terakhir itu sesuai dengan EYD. EYD 5 ya. EYD itu singkatan dari ejaan yang disempurnakan. Jadi dilihat dari tanda bacanya, teman-teman bener enggak. Yang harusnya pakai koma, di situ pakai koma enggak. Yang harusnya pakai titik enggak. Terus penulisan huruf kapital. Nah, di situ ada enggak yang harusnya pakai huruf kapital tapi malah ditulis pakai huruf kecil gitu. Kalau misalnya tanda bacanya udah betul semua, penulisan hurufnya udah betul semua, kata bakunya udah betul semua, berarti itu kalimatnya efektif ya. Nah, kalau untuk mempelajari tentang tanda baca, penulisan huruf, kata baku, ini ada tips rekomendasi dari kakak. Teman-teman bisa buka website EYD 5, teman-teman di Google. Mungkin beberapa sebagian teman-teman juga udah pada sering belajar ya. Nih, coba kakak stop share dulu. Oke, teman-teman gimana? Udah kelihatan kan ya share screen Google-nya nih? Udah ya. Nah, teman-teman bisa searching EYD 5 di sini. EYD 5. Nah, teman-teman bisa pilih yang paling atas ya, EYD 5-nya ya, yang dari website Kemendikbud, teman-teman. Oke, nah di sini lengkap banget nih, teman-teman. Nih, bisa dipelajari juga nih, teman-teman kalau lagi nggak Zoom ya. Nih, di sini ada tanda titik, penggunaannya kayak gimana aja, tanda koma, terus tanda titik dua, dan di sini lengkap banget ada penjelasan dan ada contoh juga teman-teman biar teman-teman bisa lebih paham ya. Terus di sini juga ada penulisan huruf teman-teman, ada penulisan huruf singkatan, terus juga angka dan bilangan, kata sandang si dan sang. Terus di sini ada huruf kapital, huruf miring, huruf tebal gitu. Ini tips rekomendasi dari kakak ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, nah berarti kita lanjut aja ke PPT yang tadi ya.
Nah, teman-teman di sini ada contoh kalimat yang efektif atau nggak efektifnya itu bisa kita lihat dari tadi, nggak sesuai sama ejaan yang disempurnakan, nggak sesuai sama pedoman bahasa Indonesia ya. Oke, yang pertama tadi udah kita bahas, misalnya yang kalimat nggak efektifnya, pantai Indonesia sangat mempesona. Nah, kalau ada kalimat tersebut, berarti nggak efektif ya, karena mempesonanya itu nggak baku, teman-teman. Harusnya memesona. Terus ada lagi kalimat, soal UTBK membuat aku frustasi. Nah, ini cuma contoh doang ya, teman-teman ya, semoga enggak ya. Nah, membuat aku frustasi ini salah juga teman-teman, nggak efektif. Kenapa? Karena frustasinya itu nggak baku. Yang baku itu adalah frustrasi gitu teman-teman. Dan mungkin kalau tips dari kakak, rekomendasi dari kakak kalau misalnya kata baku ini kan mempengaruhi kalimat efektif ya teman-teman. Dari sekarang mungkin bisa nih tiap hari dihafalkan 5 kata baku gitu ya. Karena kan nanti semakin lama teman-teman jadi semakin banyak nih pengetahuannya. Kalau kakak sih dulu dari Google ya teman-teman. Kakak print misalnya 200 kata baku dan tidak baku. Nah, terus kakak tempel teman-teman di lemari dan bahkan sekarang masih ada loh teman-teman kata baku dan tidak bakunya di lemari kakak padahal kakak udah 5 tahun yang lalu gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ngelewatin lemarinya, ngelewatin dindingnya, kan nggak sengaja lihat ya teman-teman ya gitu untuk menambah pengetahuan teman-teman. Gitu. Nah, mungkin setelah ini ada soal dari kakak, tapi sebelum kita lanjut ke soal nih, dari materi dan contoh kalimat yang udah kita pelajarin, ada nggak teman-teman yang masih bingung atau mau ditanyain? Oke, belum ada ya sepertinya ya. Belum ada, berarti kita lanjut aja nih ke contoh soal. Oke, teman-teman, karena tadi kita kan udah pelajari materinya nih, gimana kalau sekarang kita challenge nih, teman-teman nih, ada satu soal, kalimat berikut ini yang termasuk kalimat efektif maksudnya ya, teman-teman ya, ini karena kalimat baku itu namanya dari kalimat efektif. Boleh nih teman-teman, tadi berdasarkan prioritas kita, bisa kita lihat dari subjek dan predikatnya, terus kita lihat dari pemborosan katanya, dari logisnya ya masuk akal nggak masuk akal, terus yang keempat dari kata yang digunakannya nih tepat apa enggak. Boleh nih teman-teman latihan dulu kira-kira menurut teman-teman jawabannya yang mana nih. Nanti kalau udah ketemu teman-teman bisa tulis di chat Zoom ya. Tenang aja setelah itu nanti kita bahas jawaban yang mana dan caranya tuh kayak gimana ya. Wah, ada yang jawab nih, udah banyak yang jawab yang A, Kak. Gimana dari teman-teman yang lain? Oh, udah ada yang A, E, B gitu. Oke, teman-teman langsung aja kita bahas ya. Coba kita analisis satu-satu teman-teman. Dari yang A nih, kita harus pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tulis di sini ya kalimat A. Kalau dari prioritas yang pertama yang bisa kita gunakan harus lengkap subjek dan predikatnya. Nih coba yang A kita analisis ya. Yang A subjeknya itu kita, terus predikatnya pertahankan. Kalau dilihat dari pemborosan katanya hemat semua ya teman-teman ya, nggak ada yang boros. Terus yang ketiga dari logis masuk akal. Tapi dari cara yang keempat teman-teman, ada kata yang maknanya tidak tepat, yaitu di kata pertahankan. Karena pertahankan ini maknanya untuk perintah teman-teman. Jadi harusnya ditulis di awal kalimat untuk kalimat perintah. Misalnya pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan berani gitu ya. Nah kalau di A ini kan dia kalimat biasa teman-teman. Kalimat memberikan informasi pengetahuan biasa, jadi harusnya dikasih imbuhannya imbuhan teman-teman. Kita harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.
Tuh, jadi yang A kita tulis ini ya. A tidak efektif karena pertahankan seharusnya diganti mempertahankan ya teman-teman ya. Ini kalimat informasi biasa, bukan perintah. Oke, terus kita analisis yang B teman-teman. Kalimat B. Kalimat B subjeknya ada ya, data statistik. Jadi nggak harus orang ya. Terus predikatnya juga ada menunjukkan. Nah, kita lihat dari kehematan katanya, semuanya hemat ya, tapi seringkali banyak yang terkecoh dengan kata semakin sedikit. Beda ya teman-teman ya, semakin sedikit sama sedikit aja. Karena kalau misalnya data statistik menunjukkan bahwa penduduk kaya sedikit, nah berarti datanya tuh cuma data pas itu doang, sedikit. Tapi kalau pakai kata semakin berarti itu membandingkan dengan keadaan sebelumnya gitu. Jadi nggak termasuk ke pemborosan kata. Terus kalau kita lihat dari kelogisan masuk akal, dari kata yang digunakan juga tepat teman-teman. Jadi yang B, udah ketahuan nih jawaban yang B ya. Sebenarnya karena di UTBK itu waktunya sedikit ya, satu soal cuma 1 menit beberapa detik. Jadi teman-teman kalau udah ketemu jawabannya kayak gini udah yakin sebenarnya yang C, D, E itu nggak perlu dianalisis lagi ya karena udah pasti salah. Tapi karena ini kita masih latihan nih, coba kita analisis kenapa C, D, sama E itu nggak efektif. Coba sekarang kita lihat yang C. Yang C itu sebenarnya teman-teman kalau dilihat dari subjek dan predikat dia ada ya lengkap ya. Subjeknya itu para tamu-tamu negara, terus predikatnya disambut ya. Itu meskipun kalau dalam pola kalimat dia jadi pasif ya teman-teman ya, tapi kalau dalam menentukan kalimat efektif bisa langsung gini subjek predikat. Cuman dia dari pemborosan kata nih teman-teman. Tamu-tamu udah menunjukkan tamunya banyak, jadi nggak usah lagi pakai kata para teman-teman. Jadi seharusnya tamu-tamu aja. Atau kalau misalnya teman-teman, aku mau pengen pakai kata para, Kak. Berarti kata tamunya satunya harus dihilangkan, jadi para tamu. Jadi bisa tamu tamu negara disambut oleh rakyat Indonesia, bisa juga para tamu negara disambut oleh rakyat Indonesia, gitu teman-teman. Jadi yang C itu salahnya karena ada pemborosan kata. Sekarang yang D teman-teman. Yang D ini yang tadi udah kita pelajarin ya. Kalau ada kata menurut, kata-kata setelahnya berubah jadi keterangan sampai dia menemukan predikat perbuatan atau sampai dia ketemu koma. Di sini nggak ada koma berarti sampai predikat teman-teman. Berarti di sini menurut data statistiknya disebut keterangan karena ada kata menurut ya. Terus predikatnya adalah menunjukkan. Jadi dia nggak ada subjeknya. Sekarang yang E teman-teman, yang E sama alasannya kayak yang D. Karena dia nggak ada subjeknya. Di sini ada kata dalam. Yang tadi udah kita pelajarin kalau ada kata dalam atau kata depan namanya ya preposisi, kata-kata setelahnya berubah jadi keterangan sampai ketemu predikat atau sampai ketemu koma. Nah, di sini nggak ada koma, adanya predikat ya mengulas ya. Berarti dalam buku ekonomi itu disebutnya keterangan, terus untuk kata mengulasnya disebut predikat. Gitu, teman-teman. Jadi betul banget jawabannya B ya. Oke, wah tadi ada yang benar nggak nih jawabannya nih? Coba kakak lihat dulu. Oh, dari Jonathan ya. Jonathan sama Widi, betul B. Nah, teman-teman yang lain yang jawabannya salah nggak apa-apa. Kan kita jadi tahu nih mana yang betulnya. Oke, gimana nih? Dari contoh soal yang pertama, ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Oke, boleh nih kalau yang mau nanya di chat Zoom atau on mic nih. Oke, kalau belum ada berarti kita lanjut ke contoh soal yang kedua aja ya, teman-teman ya. Nah, di sini kenapa Kak loncat-loncat Kak soalnya? Jadi di sini Kakak coba urutkan ya teman-teman ya. Dari soal yang uh, mudah, teman-teman yang sering keluar, baru nanti ke contoh soal yang lebih susah ya.
Nah nih, kalau tadi kan kita kebanyakan soalnya menentukan kalimat efektif. Coba sekarang diganti teman-teman. Jadi contoh soal nomor 14 nih. Oh, maaf, maaf. Ternyata nomor 14 juga contoh soalnya kalimat yang efektif ya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Nanti kita analisis lagi kayak tadi ya. Coba teman-teman nomor 14 kita latihan lagi nih. Boleh teman-teman dicek dulu secara mandiri ya, sendiri-sendiri kira-kira yang efektif yang mana? Apakah yang A, B, C, D, atau E teman-teman? Oke, teman-teman kakak izin perbesar lagi ya. Nih nomor 14. Wah, udah ada yang jawab nih. Dari Dwi B, Kak. Dari Zahra B. Dari Nai B. Coba dari teman-teman yang lain nih. Setuju juga B atau ada jawaban lain nih, teman-teman? Oh, dari Alifa B. Wah, udah banyak ya teman-teman yang jawab B ya. Ya udah langsung kita bahas aja nih. Betul banget teman-teman. Jawabannya adalah yang B. Indonesia menggunakan prinsip bebas aktif dalam menjalankan politik luar negeri ya. Kebetulan banget ya dari tadi jawabannya yang B ya. Oke, kita analisis teman-teman. Nah, sebenarnya kalau teman-teman udah banyak berlatih, insya Allah teman-teman yang tadi menentukan subjek dan predikat itu bisa secara cepat ya. Coba nih, untuk yang A. Yang A sebenarnya udah ada teman-teman. Subjeknya tiap-tiap negara, kita tulis di sini S-nya ya, S. Terus predikatnya memiliki. Nah, udah teman-teman, kita analisisnya sampai situ aja. Nah, tapi kalimat A itu nggak efektif karena dia ada pemborosan kata ya, yaitu di kata tiap-tiap negara. Jadi cukup ditulisnya tiap negara aja. Jadi dalam melakukan politik luar negeri, tiap negara memiliki pedoman ya. Oke, atau bisa juga ditambahin imbuhan se. Jadi setiap negara gitu ya teman-teman ya. Oke, karena tiap ini singkatan dari kata setiap. Oke, jadi nggak usah lagi diulang. Jadi setiap-setiap atau tiap-tiap. Jadi yang A itu salah karena pemborosan kata ya teman-teman ya. Kita tulis di sini biar teman-teman nanti bisa baca lagi ya. Pemborosan kata tiap-tiap ganti setiap. Wah, kayaknya kegedean ya catatannya. Nih, kita kecilin dulu ya biar teman-teman enak nih bacanya. Terus kalau yang C, prinsip bebas aktif direalisasikan dan mewujud. Nah, ini pakai cara yang kesejajaran bentuk kata, teman-teman. Jadi kalau ada beberapa kata yang disebutkan beberapa bersebelahan, ini kan bersebelahan ya, direalisasikan sama mewujud, itu imbuhannya harus sama, teman-teman. Kita lihat di sini prinsip bebas aktif direalisasikan secara berbeda. Nah, harusnya pakai imbuhan di ya. Jadi wujudnya juga pakai imbuhan di. Jadi harusnya prinsip bebas aktif direalisasikan dan diwujudkan secara berbeda gitu. Jadi harusnya di ya teman-teman ya. Yang C tidak efektif karena mewujud seharusnya diwujudkan teman-teman. Gitu. Sekarang kita lihat yang D teman-teman. Yang D politik luar negeri Indonesia bermakna independen, wis tak memihak siapapun. Nah ini pakai cara yang kata baku teman-teman. Oke, tak tak itu nggak baku teman-teman. Yang baku itu adalah tidak gitu. Tak nggak baku ya. Oke. Terus kalau yang kita lihat teman-teman. Karena perubahan sikap dalam tiap periode kepengurusan terjadi maka perubahan. Nah, untuk yang ini teman-teman masuknya ke cara yang lihat dari kelogisan masuk akalnya. Di sini yang nggak masuk akalnya karena ada kata maka ya nih, karena perubahan sikap dalam tiap periode kepengurusan terjadi,
maka nah jadi aneh ya teman-teman ya, maknanya susah untuk dipahami gitu. Jadi teman-teman sebenarnya kalau kita udah banyak berlatih insya Allah ya teman-teman ya, jadi kita langsung tahu ya, oh ini salahnya kenapa nih gitu. Yang penting teman-teman tadi ada 7 cara yang udah kakak share, bisa teman-teman pelajari, bisa teman-teman hafalkan perdalam. Jadi insya Allah pas teman-teman ketemu soal seperti ini, teman-teman udah ada insting ya, oh ini salahnya karena ada pemborosan kata, oh ini salahnya karena tadi ya yang C teman-teman harusnya dia imbuhannya sama, harus kompak, namanya kesejajar-jajar bentuk kata. Atau yang D, oh ini ada yang nggak baku gitu. Sebenarnya kalau tadi kan tips dari kakak, ini ya diprioritaskan ya, itu kenapa kakak prioritaskan karena selama ini teman-teman, selama kakak mengajar dan belajar UTBK itu memang 3 cara itu teman-teman yang sering keluar gitu, yang sering kepake banget teman-teman. Tapi teman-teman juga harus pelajari semua, biar nanti teman-teman kalau baca ABCDE-nya ini, teman-teman bisa lebih peka ya, oh ini nggak efektif nih, nggak baku nih, karena pakai cara yang mana gitu. Oke, cuman yang tadi prioritas 3 cara itu yang sering keluar. Tuh. Gimana teman-teman dari soal yang kedua lagi nih? Yang soal nomor 14 ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelumnya teman-teman? Oke, tapi tadi teman-teman udah pada betul ya jawabannya ya, keren banget nih yang B ya. Oke, mungkin kalau belum ada yang mau ditanyain, mungkin ada satu soal lagi nih teman-teman dari kakak. Soalnya jenisnya berbeda ya. Kalau tadi kan menentukan kalimat efektif. Nah, di sini adalah memperbaiki kalimat efektif karena teman-teman jangan kaget soal materi kalimat efektif itu nggak cuma menentukan kalimat efektif, tapi memperbaiki kalimat yang tidak efektif agar menjadi efektif. Contohnya di nomor 1, teman-teman. Nah, untuk bahasa Indonesia, jangan baca teksnya dulu, tapi baca soalnya ya, karena sayang banget kalau kita baca teksnya udah panjang-panjang, ternyata yang ditanyain cuma kalimat pertama aja. Kita baca soalnya, teman-teman, nomor 1, perbaikan kalimat di atas agar menjadi efektif adalah, nah, boleh nih, teman-teman. Teman-teman bisa latihan seperti tadi ya, ditebak-tebak dulu kira-kira jawaban yang mana. Setelah itu nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau udah ada yang dapat jawabannya, boleh nih teman-teman di chat Zoom ya. Dari Jonathan, Kak, minta PDF latihan soalnya boleh Kak? Boleh banget Jonathan. Nanti mungkin dengan kakak admin ya, nanti kakak kirimkan PPT beserta PDF latihan soalnya ya. Nah, coba teman-teman dari nomor 1, teman-teman latihan dulu. Wah, anggaplah simulasi ya. Ini simulasi SNBT nih, soal nomor 1. Kira-kira kalau teman-teman lagi UTBK, teman-teman jawabannya yang mana? Dari Zahra, Jonathan, Hadian, jawabannya yang A, Kak. Iya, betul banget yang A. Menambahkan tanda koma setelah kata sweet K. Nah, gini, teman-teman. Yang tadi udah kita bahas, kalimat efektif itu wajib ada subjek dan predikatnya. Nah, agar kalimat ini ada subjek dan predikatnya, sebelum kata Indonesia harus kita kasih tanda koma, teman-teman. Karena kalau nggak kita kasih tanda koma, setelah kata menurut ini berubah jadi keterangan. Berarti Indonesianya juga berubah jadi keterangan, teman-teman. Gitu. Nah, biar Indonesia ininya ini berubah jadi subjek, sebelum Indonesianya ini kita kasih tanda koma. Tuh, jadi jawabannya betul banget yang A ya. Oke, gimana teman-teman? Dari nomor 1 ada yang mau ditanyain nggak nih? Oke, mungkin teman-teman udah pada betul semua ya tadi ya. Nah, karena ini kan ada 50 soal, mungkin nggak bisa kita bahas semua nih, jadi kakak cari ya, soal-soal yang penting ya, teman-teman ya. Nah, di soal nomor 2 nih, perbaikan kalimat di atas agar menjadi efektif adalah boleh teman-teman latihan lagi kayak tadi, kira-kira yang mana nih jawabannya. Nanti setelah itu kita bahas bareng-bareng lagi ya.
Oh, dari hadiah nih. Yang A bukan Kak. Kurang tepat hadiah. Nah, dari teman-teman yang lain ada jawaban lain nggak nih? Zahra B dari Jo, E dari Hadian, B dari Alifa, E. Oh, jadi antara yang E sama yang B ya, teman-teman ya. Oke. Kalau yang E, teman-teman yang betul itu memperkirakan, gitu. Memperkirakan itu nggak baku ya, gitu. Jadi tadi betul banget jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Jadi ini pakai cara yang harus logis, teman-teman, harus masuk akal. Sebenarnya kita sering banget nggak sih nemuin kalimat di sebuah penelitian menemukan gitu ya. Karena kan memang hasil dari penelitian tersebut, tapi beda dalam bahasa Indonesia teman-teman. Karena yang bisa menemukan itu cuman orang aja teman-teman gitu. Jadi harusnya si subjeknya ini diubah dari benda mati ke benda hidup, yaitu dari sebuah peneliti ke seorang peneliti. Karena walaupun memang ini tuh temuan atau hasil dari penelitian ya, tapi kan yang melakukan penelitiannya adalah seorang peneliti gitu. Jadi jawabannya betul banget yang B ya. Tuh. Oke, teman-teman, gimana nih dari nomor 2 ada yang mau ditanyain nggak? Oh, dari Jo, belum dari Prasa, makasih Kak. Iya, nggak apa-apa, Jo. Nah, kita kan jadi tahu ya, oh jawabannya ternyata yang B, Kak. Tuh. Kalau yang A menambahkan tanda koma setelah frasa sebuah penelitian, ini kurang tepat ya, karena teman-teman aturannya dalam bahasa Indonesia, tanda koma itu nggak boleh ditulis sebelum predikat atau kata kerja, gitu teman-teman. Ya, jadi sebelum menemukannya ini nggak boleh pakai tanda koma ya, karena tetap aja dia nggak efektif. Tuh. Nah, malah kalau pakai tanda koma, dia nggak efektifnya jadi karena tanda bacanya salah gitu ya. Gimana nih, teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak nih dari nomor 2? Sudah jelas ya? Oke, Alhamdulillah. Nah, teman-teman mungkin coba kita lihat soal yang lain ya. Nih, karena soal yang nomor 3 tadi sama aja ya dengan soal yang nomor 2. Jadi coba kita lihat soal yang alasan nggak efektifnya itu berbeda, teman-teman. Di nomor 4 nih, perbaikan kalimat di atas agar menjadi efektif adalah, boleh teman-teman latihan lagi nih kayak tadi, kira-kira jawabannya yang mana? Oke, dari Jonathan C nih. Teman-teman yang lain pada setuju nggak nih sama Jonathan? Atau ada jawaban lain? Hmm, teman-teman, nomor 4 coba kita analisis ya. Kalau yang A menghapus kata dari, ini salah ya. Karena darinya nggak boleh dihapus, karena udah ada kata mulainya, teman-teman. Terus kalau yang C menghapus tanda baca koma setelah kata penting, ini juga jangan dihapus, teman-teman. Gitu, karena mulai dari itu konjungsi di tengah kalimat. Kalau konjungsi di tengah kalimat itu harus pakai koma sebelumnya, kecuali kan beberapa konjungsi ya kayak karena, sehingga itu sebelumnya emang nggak boleh pakai koma. Tapi untuk mulai dari sebelumnya pakai koma. Terus yang D, mengganti kata landasan menjadi dasar, ini juga salah teman-teman, karena landasan sama dasar itu sama aja, jadi nggak usah diganti. Yang E juga sama ya, pemahaman sama keyakinan juga sama. Jadi jawabannya adalah yang B. Tapi mohon maaf teman-teman, ini memang untuk yang soal kalimatnya ya, kalimat ini ada yang harusnya dicoret, revolusi ilmiah. Nah, ini harusnya revolusi aja, teman-teman. Gitu. Jadi, sebenarnya tadi kalimatnya harusnya mulai dari kemajuan peradaban, perubahan mendasar, dan revolusi, hingga konflik dan transformasi sosial, gitu. Kenapa perubahan mendasarnya dihapus? Karena, teman-teman, perubahan mendasar sama revolusi itu artinya sama, teman-teman. Jadi, revolusi itu artinya perubahan mendasar, maknanya sama. Jadi salah satu harus dihapus, dan di ABCDE ini adanya cuma menghapus perubahan mendasar aja. Kalau misalnya B-nya menghapus prasa revolusi itu nggak apa-apa teman-teman, dipilih juga gitu. Nah ini mohon maaf ya, ilmiahnya harusnya dicoret teman-teman. Oke, nah coba nih teman-teman, karena kita sampai jam 9, ada satu soal lagi nih teman-teman. Perbaikan kalimat tersebut agar menjadi efektif. Kira-kira yang mana nih? Coba kakak kecilin ya soalnya ya. Wah, teman-teman, ini mudah-mudahan bisa di Zoom ya di HP-nya teman-teman ya, karena di kakak ini karena lembarannya berbeda, jadi nggak kelihatan.
Oke, gimana kelihatan nggak di HP teman-teman? Oke, mungkin nomor 5 langsung kita bahas aja ya. Jadi, teman-teman, untuk kata jika sama kata maka itu nggak boleh dipakai di dalam satu kalimat yang sama gitu. Jadi Kak, untuk menentukan kalimat efektif itu luas banget ya materinya. Iya, teman-teman, karena tadi cara terakhir itu harus sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, untuk kata jika sama maka nggak boleh dipakai di dalam satu kalimat yang sama, dan yang harus ngalah adalah kata makanya, teman-teman. Gitu. Jadi, jawabannya adalah menghapus kata maka yang C. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini berlaku untuk soal lainnya kalau ada kalimat kata jika sama kata maka, itu kata makanya yang dihilangkan. Oke, teman-teman, gimana nih dari materi yang udah kita pelajarin atau dari soal yang udah kita pelajari, ada nggak yang mau ditanyain atau teman-teman yang masih bingung, yang masih ragu? Gimana nih, teman-teman? Oke, teman-teman, mungkin kalau belum ada di chat, mungkin berarti teman-teman udah lebih paham semua ya. Nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyain, mungkin bisa titip ke kakak admin ya. Oke, makasih banyak teman-teman semuanya. Mungkin akhiri aja ya. Barangkali teman-teman ada yang mau makan dulu, ada yang mau istirahat ya. Apalagi udah dari tadi tuh, udah semangat banget ya tadi ya. PM ya tadi ya sama Kak Tobi ya. Oke teman-teman, semoga semuanya sehat selalu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf ya teman-teman kalau dari kakak ada salah-salah kata ataupun ada materi yang kurang jelas, soal yang kurang jelas. Makasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.